Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ketenagakerjaan. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dita Aulia, absen 29. Dan rekan saya Dianwini, absen 6. Saya Sirana Pasca, absen 35. Saya Firani Pratiwi, absen 33. Baik, materi akan dibacakan oleh rekan saya. Mengenai konsep ketenagakerjaan dan hak serta kewajiban ketenagakerjaan. Konsep ketenagakerjaan meliputi ruang lingkup ketenagakerjaan dan klasifikasi tenaga kerja. Sebagai penggerak perekonomian, ketenagakerjaan memiliki ruang lingkup yang sangat luas, yaitu diantaranya tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang memiliki kemampuan melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri maupun kebutuhan masyarakat. Sedangkan itu, angkatan kerja adalah menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, angkatan kerja adalah mereka yang memiliki pekerjaan, baik itu yang sedang bekerja maupun yang sedang tidak bekerja, dikarenakan suatu sebab. Contohnya, petani yang sedang menunggu panen, pegawai yang sedang sakit ataupun cuti, dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud bukan angkatan kerja adalah mereka yang masih bersekolah, ibu rumah tangga yang mengurusi rumah tangganya tanpa ada upah, dan mereka yang melakukan kegiatan yang tidak dapat dikategorikan sebagai kerja. Nah, yang kedua yaitu klasifikasi tenaga kerja. Klasifikasi tenaga kerja itu ada 3 macam, yaitu yang pertama tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terampil, dan tenaga kerja tidak terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang telah memiliki skill ataupun keahlian dalam bidang-bidang tertentu dengan menempuh bidang-bidang formal seperti sekolah, contohnya guru, pengacara, dokter, dan lain sebagainya. Sedangkan tenaga kerja terampil adalah tenaga kerja yang telah memiliki keterampilan dengan memiliki pengalaman kerja, contohnya apoteker, mekanik bengkel, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga yaitu tenaga kerja tidak terdidik. Tenaga kerja tidak terdidik adalah tenaga kerja yang hanya mengandalkan fisiknya saja, contohnya buruh angkut, kuli bangunan, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke hak dan kewajiban tenaga kerja. Untuk hak tenaga kerja itu berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 itu diatur dalam pasal 31 di pasal 29, pasal 82, pasal 23, pasal 84, pasal 86, dan pasal 88 dan pasal 104. Sedangkan kewajiban tenaga kerja itu menurut KUH Perdata pasal 1603, 1603A, 1603B, dan 1603C, kewajiban tenaga kerja itu ada 3. Yaitu yang pertama, tenaga kerja wajib untuk melakukan pekerjaan artinya bahwa tugas utama dari seorang pekerja yang harus dilakukan sendiri. Meskipun demikian, dengan seizin pengusaha dapat dibatalkan. Yang kedua, pekerja wajib menaati peraturan dan petunjuk pengusaha. Dalam melakukan pekerjaannya, pekerja wajib untuk menaati petunjuk yang diberikan oleh pengusaha. Dan yang ketiga, itu pekerja wajib membedakan diri dan menghindar. Apabila pekerja melakukan perbuatan yang dapat merugikan perusahaan, baik itu disengaja ataupun karena kelalaian, maka sesuai dengan prinsip hukum, pekerja wajib untuk membayar ganti rugi dan denda. Berikutnya ada upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Ada beberapa cara upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Yang pertama, pengembangan kemampuan. Pengembangan kemampuan berkaitan dengan kemampuan keterampilan tenaga kerja. Yang kedua, ada pengelolaan prestasi. Pengelolaan prestasi ini sangat penting bagi tenaga kerja karena implementasi strategi bisnis membutuhkan tenaga kerja yang diberikan arahan, otoritas maupun dukungan untuk memenuhi tujuan perusahaan.
Yang ketiga ada pengelolaan fungsi sumber daya manusia. Berikutnya ada sistem upah tenaga kerja. Pengertian upah. Upah berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Upah adalah hak kerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk sebagai imbalan. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya upah. Yang pertama, kemampuan dan keahlian tenaga kerja. Yang kedua, jumlah penawaran tenaga kerja. Yang ketiga, jumlah penyitaan tenaga kerja. Ada juga macam-macam sistem upah. Yang pertama, upah menurut waktu. Upah menurut waktu ini ditentukan berdasarkan berapa lama seseorang bekerja. Satuan ini dihitung dari per jam, per hari, per minggu maupun per bulan. Yang B, upah menurut upah menurut suatu hasil. Sistem upah ini merupakan tujuan ditentukan berdasarkan berapa banyak barang yang dihasilkan oleh pekerja. Satuan ini dihitung dari perpotong barang, persatuan barang maupun persatuan bulan. Jadi upah borongan. Upah borongan ini sistem upahnya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pekerja maupun pemberi kerja. Yang keempat, ada sistem bonus. Sistem bonus ini merupakan pembayarannya yang di luar gaji. Yang keempat, ada kebijakan upah minimum di Indonesia. Kebijakan upah minimum di Indonesia ini ditetapkan oleh masing-masing pemerintahan daerah di dalam upah minimum provinsi. Pengangguran dengan tenaga kerja. Pengertian pengangguran. Pengangguran merupakan angkatan kerja yang tidak bekerja atau tenaga kerja yang belum mendapatkan pekerjaannya. Jenis pengangguran ada tiga macam, yaitu pengangguran terbuka, pengangguran terselubung, dan pengangguran potensial. Penyebab pengangguran, tingginya pengangguran disebabkan oleh pekerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Kemajuan teknologi dan informasi dapat membuat kinerja menjadi efisien, tetapi dapat menimbulkan pengangguran. Dan adanya kelemahan dalam pasar tenaga kerja. Posisi tawar pekerja sangat lemah sehingga muncul apa yang dinamakan ketidakadilan. Kurangnya informasi mengenai lowongan pekerjaan akan membuat pengangguran sadar tersedia lowongan kerja untuk mereka. Ketidakmampuan pekerja untuk mencari pekerjaan. 1. Mencari kerja itu melakukan kegiatannya. 2. Keterampilan yang dimiliki oleh mencari kerja sangat rendah. 3. Persaingan yang kompetitif dalam dunia kerja. Kesimpulan, kondisi ketenagakerjaan di Indonesia sangatlah kurang dari harapan. Banyaknya pengangguran yang ada di Indonesia disebabkan oleh kurangnya peningkatan harga untuk tenaga kerja, sehingga mereka tidak mempunyai skill atau keterampilan yang dibutuhkan oleh lapangan kerja. Adapun cara yang dapat dilakukan yaitu dengan cara latihan kerja, pemagangan atau peningkatan skill. Dari materi yang kami sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Amalia Lulus Mulyana, nomor absen 1 dari kelompok 1. Saya ingin bertanya,
Permasalahan apa yang paling sering terjadi dan yang paling serius dalam ketenagakerjaan, dan berikan alasan mengapa masalah tersebut selalu terjadi, serta berikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Selanjutnya, adakah yang ingin bertanya lagi? Perkenalkan, nama saya Mujamil. Saya ingin bertanya, apa masalah ketenagakerjaan yang dihadapi oleh bangsa kita dan analisis penyebab terjadinya masalah tersebut. Selanjutnya, adakah yang ingin bertanya lagi? Perkenalkan, nama saya Berarti Manda, nomor absen 31 dari kelompok 5. Nah, saya mau bertanya, kan ketenagakerjaan yaitu diatur di Undang-Undang Dasar yang berisi mengenai landasan, asas, dan tujuan pembangunan ketenagakerjaan. Nah, apakah hal tersebut sudah terlaksana? Terima kasih. Baiklah, sehingga kelompok kami untuk berdiskusi dahulu. Baik, dan saya akan menjawab pertanyaan dari Amelia. Oke, permasalahan yang paling sering terjadi dan paling serius dalam ketenagakerjaan itu yang pertama di pengangguran. Alasannya, pertumbuhan lapangan kerja yang tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja, serta ketidaksesuaian antara keterampilan pekerja dengan kebutuhan pasar kerja. Solusinya, itu meningkatkan investasi di sektor-sektor yang dapat menciptakan lapangan kerja, memperbaiki sistem pendidikan, dan pelatihan vokasi agar sesuai dengan kebutuhan industri, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Permasalahan yang kedua yaitu upah yang tidak layak. Alasannya, ketidakseimbangan antara produktivitas pekerja dengan uang yang diterima, serta lemahnya daya tawar pekerja, terutama di sektor informal. Solusinya itu menetapkan upah minimum yang wajar berdasarkan kebutuhan hidup layak, memperkuat serikat pekerja, dan mendorong perusahaan untuk menerapkan sistem remunerasi yang adil. Permasalahan yang ketiga, keselamatan dan kesehatan kerja. Alasannya, kurangnya kesadaran dan komitmen dari perusahaan serta pekerja terhadap pentingnya K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja itu tadi, serta lemahnya penegakan peraturan terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Solusinya yaitu meningkatkan sosialisasi dan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja dari perusahaan dan pekerja, memperkuat pengawasan dan sanksi bagi pelanggaran keselamatan dan kesehatan kerja, serta mendorong perusahaan untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang efektif. Dengan mengatasi permasalahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas tenaga kerja, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dari masyarakat. Baik, pertanyaan dari Muzamil akan dijawab oleh rekan saya. Pertanyaan dari Muzamil yaitu apa masalah ketenagakerjaan yang dihadapi negara Indonesia dan analisis penyebab masalah tersebut. Tadi sudah dijelaskan bahwa permasalahan ketenagakerjaan yang muncul meliputi pengangguran, upah yang rendah, serta keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih menyebabkan masalah-masalah tersebut muncul di negara kita. Yang pertama ada pengangguran. Penyebab pengangguran yaitu pertumbuhan angkatan kerja yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan lapangan kerja. Dengan ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar. 3. Lambatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi di sektor padat karya. 2. Upah yang rendah. Penyebab upah yang rendah adalah lemahnya daya tawar pekerja, terutama di sektor informal. 2. Ketidakseimbangan antara produktivitas pekerja dengan upah yang diterima. 3. Minimnya perlindungan dan pengawasan terhadap standar upah minimum. 4. Keselamatan dan kesehatan kerja. Penyebab keselamatan dan kesehatan kerja ada kurangnya kesadaran dan komitmen dari perusahaan serta pekerja terhadap pentingnya K3. 2. Lemahnya penegakan peraturan terkait tentang kerja. 3. Minimnya anggaran dan sumber daya untuk memperbaiki K3. Jadi jawaban yang diberikan oleh rekan saya apa bisa diterima? Bisa. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Vera.
Ketenagakerjaan diatur oleh UU yang berisi landasan asas dan tujuan. Apakah hal tersebut tidak terlaksana? Untuk Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 itu sudah terlaksana. Bagaimana contohnya? Tujuan utama dari Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah menciptakan lingkungan kerja yang adil dan seimbang bagi semua pihak yang terkait. Nah, di sini dijelaskan bahwa pemerintah Indonesia sudah menjamin masyarakat memperoleh lapangan pekerjaan sesuai undang-undang yang berlaku. Sebagaimana telah dijelaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Apakah bisa Ya, bisa. Dan presentasi dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah kata dan gugatan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.